Assalamualaikum, kali ini saya membuat bolen lilit oven tangkring. Hasilnya benar-benar memuaskan ya. Kulitnya ini berlayer, teksturnya lembut dan kulit luarnya ini crunchy ya. Cocok banget dijadikan sebagai suguhan ataupun sebagai ide jualan dan isian snack box kekinian. Nah, ini resepnya recommended banget dan cocok banget buat pemula atau teman-teman yang baru mau berbikinan bolen lilit ini. Sebelum menyimak videonya, bantu dulu channel saya ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Yang pertama, masukkan 90 gram gula pasir, lalu tambahkan 120 gram margarin. Untuk margarinnya bebas ya mereknya. Lalu tuang sebanyak 180 ml air matang. Boleh ditambahkan dengan setengah sendok teh garam atau 1 sendok teh garam. Kemudian ini akan saya masak sampai dengan margarinnya ini meleleh. Jangan lupa nanti dibantu aduk-aduk supaya proses masaknya ini cepat ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih, saatnya kita matikan kompor, kemudian angkat. Nah, selagi masih hangat-hangat panas-panas, saya akan tuangkan sebanyak 400 gram tepung cakra. Ini wajib banget pakai tepung cakra ya, karena nanti hasilnya maksimal banget, elastis banget ya, bagus hasilnya. Lalu ini saya akan aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau dirasa sudah agak dingin ya, nggak panas banget. Ini teman-teman boleh menguleninya ya, mengaduknya menggunakan bantuan tangan supaya hasilnya lebih merata. Yang mau di mixer juga bisa banget ya, cukup di mixer sebentar saja asal rata. Ini saya masih hangat-hangat kuku ya, lumayan adonannya masih hangat-hangat kuku. Ini saya aduk dulu sampai rata. Kalau sudah rata, ini akan saya tutup dengan plastik dan istirahatkan kurang lebih. Tahap selanjutnya, siapkan bahan B, adonan B ya. Ini terdiri dari 150 gram margarin dicampur dengan 200 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini bebas ya, bisa protein tinggi atau protein sedang. Diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini adonannya akan saya istirahatkan juga ya, sama dengan adonan A tadi. Kita istirahatkan dulu dengan cara ditutup plastik. Setelah adonan diistirahatkan selama 1 jam, ini adonan A saya keluarkan dari plastik. Kemudian saya akan bagi-bagi adonan. Untuk berat adonan masing-masing ini 40 gram ya. Ditimbang satu per satu. Untuk adonannya ini tadi saya sempat masukkan ke dalam kulkas ya, karena ditinggal dulu tadi, jadi saya masukkan dulu ke dalam kulkas. Kita bagi dulu sampai selesai untuk adonan bahan A-nya ya. Jika adonan A tadi sudah dibagi-bagi semuanya, selanjutnya ini saya ambil adonan B, kita keluarkan dari plastik, kemudian dibagi-bagi dengan masing-masing beratnya, ini kurang lebih 15 gram. Lalu ini saya bulatkan satu persatu ya, nggak mesti bulat banget ya, cukup dibagi-bagi saja. Kemudian kita ambil adonan bahan A, kita gilas seperti di video. Kemudian kita timpa adonan B di bagian tengah, lalu lanjut kita gilas dan pipihkan. Nanti setelah pipih baru kita akan gulung adonan bolennya seperti ini. Ambil lagi satu adonan A, kemudian kita pipihkan dan gilas memanjang. Kita isi lagi dengan bahan adonan B tadi ya, kita taruh letakkan di bagian tengah. Lipat berhadapan, tumpuk, kemudian kita gilas.
Nah, kita gulung lagi, lakukan sampai selesai ya. Jika sudah selesai, kita ambil adonan bolenya yang udah dicampur, kita gilas kembali. Kita gilas memanjang ya. Untuk panjangnya ini dikira-kira aja ya, saya kurang lebih ini lebarnya sekitar 7 cm. Nah, kalau sudah ini dikasih isian pisang dan selai coklat. Untuk pisangnya ini saya tidak masak dahulu ya, karena pisangnya sudah matang banget. Bagian ujungnya kita beri garis seperti ini, tidak sampai putus. Kita gulung dari ujung, pinggirannya sisi kanan sisi kiri dirapikan, lalu kita gulung seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah semuanya kita tata di loyang, kemudian untuk bagian atasnya, permukaan atasnya ini saya oles dengan olesan kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok teh ini ya, susu UHT atau bisa diganti dengan madu. Ini oles tipis-tipis di bagian permukaan kulit bolenya. Jangan lupa teman-teman harus panasin dulu oven tangkringnya ya. Ini hasilnya jadi 2 loyang ya. Tadi yang loyang pertama saya nggak ke video ya, loyang kotaknya. Jadi tadi sudah saya panggang terlebih dahulu. Untuk varian toppingnya ini di sini saya tambahin lagi dengan meseseres coklat supaya rasanya ini lebih legit coklatnya. Udah selesai, ini saya akan panggang di oven tangkring. Untuk pembanggangan pertama saya taruh di rak paling bawah selama 15 menit. Nanti setelah 15 menit kita pindahkan di rak atas. Paling atas ya, kita panggang lagi selama 10-15 menit atau sampai matang ya. Untuk nyala apinya ini saya menggunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman. Total memanggang ini kurang lebih 20-25 menit. Nah, ini dia hasilnya, baru matang banget ya. Ini saya keluarkan dulu dari dalam loyang, saya taruh di cooling rack supaya cepat ini ya, cepat dingin. Uap panasnya ini keluar semuanya. Ini kita taruh dulu satu persatu. Untuk tadi proses memanggangnya saya membutuhkan waktu sekitar 22 menitan. Kita tunggu dulu sampai dengan suhunya ini turun, nanti baru kita akan kemas. Nah, ini dia udah lumayan anget. Saya mau spill dulu ya, mau icip-icip juga untuk hasil bolenya. Untuk kulitnya ini kelihatan berlayer ya bun. Tuh. Nah, ini wangi harum banget ya bun. Saya mau icip-icip dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk tekstur luarnya bolanya ini garing, kemudian untuk tekstur dalamnya ini lembab ya atau lembut, enak banget ya. Dan pisangnya meskipun saya tidak mengolah atau memasaknya terlebih dahulu, ini benar-benar pas banget pisangnya ya, manisnya pas. Setelah dingin bolenya ini saya akan kemas satu persatu di plastik OPP. Karena kebetulan plastiknya kekecilan, saya pindahin ke plastik OPP ukuran 12 x 12 ya bun, seperti ini. Kita bungkus satu persatu supaya ini awet ya. Untuk ketahanannya sendiri di suhu ruang ini bisa tahan sampai dengan 10 hari. Jika teman-teman memasukkannya ke dalam kulkas, bolanya ini bisa tahan sampai dengan 2 mingguan ya. Pastikan teman-teman gunakan pisang yang bagus ya teksturnya. Misalkan bisa pisang raja, pisang kepok, pisang tanduk yang matang itu juga bisa ya. Jadi kalau disimpan lama ini bakalan awet ya, nggak gampang berjamur dalamnya. Nah, kalau sudah semuanya, ini persiapan tinggal masukin ke box ya, karena kebetulan ini saya buat pesanan snack box.
Oke Bun, gimana? Mudah bukan cara membuat bolen lilit di rumah? Ini super simple dan anti gagal resepnya ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa dicobain resepnya di rumah ya, dan jangan lupa di like dan di komen. Sekian dulu ya video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.